ibu ini menjaga kebudayaan yang beliau miliki dan beliau pahami, yaitu musik keroncong, sedangkan menjaga kebudayaan batik itu dengan menyimpan semua artefak yang beliau punya. Ini hanya sedikit, mungkin yang di lain-lain banyak, tapi kami punya narasi cerita yang betapa kita sudah pernah berakulturasi kebudayaan dengan Perancis, Cina, Jepang, dan lain-lain. Itu Pak yang beliau rawat. Kegundahan Ibu Waljinah untuk mewariskan atau biar nanti generasi muda bisa ditanyakan beliau. Bu, pripun carane keroncong kali batik niki tetep ndake Indonesia kudu piye? Ya kudu kita cukeng kuat. Cukeng kuat untuk orang kaya aku kepengin lagu barat tidak. Aku dan keroncong. Jadi punya kemauan kuat dulu Pak. Iya. Untuk menjaga tradisi bangsa itu Ibu punya kemauan kuat. Gitu. Termasuk tadi ada godaan-godaan dari luar atau pihak asing, itu bagaimana? Godaan nih oke banget. Nggih. Ya ben larat ya segen. Pak. Ya kita, aku ora duwe apa-apa, ning Indonesia isih tetep Indonesia. Nasionalismenya luar biasa. Termasuk saat menika harapanipun Ibu Waljinah kepada negara, tadi disebutkan Pak Anas, negara supaya hadir, harapannya bagaimana? Bu, sing saged ngewangi Ibu niku meng negara. Ibu harapannya nopo? Ben Ibu niku apa yang sudah dilakukan Ibu niki melestarikan musik keroncong, melestarikan musik batik, negara niku ben mendengar Ibu ngendika napa? Apa yang Kagungan penjaluan napa? Supados misalkan Pak Presiden Jokowi mohon bagaimana? Ya kalau Ibu adalah biaya sederhana ya Pak. Jadi pertanyaan itu sungguh sulit bagi kami. Jadi kami, saya mewakili Ibu, saya tahu Ibu nggak pernah bisa jawab. Jadi harapan Ibu, iki loh, aku sebagai seniman sudah meletakkan karya. Silahkan semesta itu bagaimana bersinergi mendukungnya. Tapi dari Ibu sudah memberikan segala yang beliau ada. Ya. Keroncong pun juga begitu. Saya sudah memberi pelajaran, saya mendirikan rumah saya untuk latihan keroncong. Nah, itu bagaimana supaya aku mencari bibit-bibit keroncong itu bagaimana sudah saya lakukan. Ya. Nah sekarang bibit-bibit batik. Jadi bibit-bibit batik karena Ibu menyadari tidak 50 tahun sekali lahir maestro baru dalam segi apapun. Nah, sekarang batik Walang Kekek kepingin menjadi jembatan. Siapa tahu bocah-bocah yang diajarin membatik itu next terpilih oleh Wahyu untuk bisa menjadi sesuatu seperti Pak Guntek Swan, Pak Tus, Pak Iwan Tirta. Kita nggak pernah ngerti Pak. Jadi Ibu hanya kepengen menjadi jembatan berkat. Nah, itu kan perlu wadah, perlu tempat Pak yang untuk edukasi. Kami itu kepengen mengajar membatik, mengajar musik keroncong, dan mengajar huruf Jawa yang sekarang pelan-pelan mulai tidak kita pahami karena banyak sekali dunia sekarang kan tanpa sekat Pak, sehingga budaya ini mati dengan perlahan. Nah dari sini kepengen dipijarkan kembali meskipun kecil. Nah kami itu kepengen punya tempat ya Bu untuk nyimpen ini ya. Aja Ibu anu mawon ngendika Ibu kepengen punya museum yang bisa menyimpan ini. Dan makanya beliau-beliau ini yang akan nyampaikan ke pemerintah. Ibu kepengen buatan dua museum buat nyimpen kainnya Ibu dan lain-lain pripun. Ya, iya. Nanti. Nggak bisa. Makanya intinya apa Biwal ingin supaya koleksi baik batik maupun keroncong ini istilahnya dipelihara atau dilestarikan oleh negara atau ampun Pak,
Jadi bagaimana? kalau ini dari negara, nanti kami mau buat terbatas. Yeah. Jadi intinya Bahasanya bagaimana? Ibu Alzina ini kepengen ada dipayungi untuk bisa menerjemahkan, meneruskan, mendidik dari musik keroncong, membatik, dan menulis huruf Jawa. Nah itu kan harus kami membuat satu yayasan namanya Rumah Bumi. Rumah Bumi yang isinya Pak itu nanti edukasi tentang membatik dengan environment friendly. Jadi kita ini membatik juga dengan hayati pohon-pohon, akar-akar, daun-daun, menjadikan sebuah karya. Ibu juga keahlian di musik keroncong untuk siapa tahu bibit baru. Terus menulis aksara Jawa itu ada 3 dan mindfulness. Kebetulan yang mengajar itu istrinya Alex Komang.